Selamat datang buat teman-teman yang menonton video ini. Video ini akan membahas seputar belajar investasi saham. Ada baiknya buat teman-teman sebelum mulai berinvestasi untuk memahami dahulu tentang saham. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe video ini. Di video kali ini kita akan membahas saham untuk pemula dari nol. Bagi teman-teman yang belum tahu mengenai saham, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Yang pertama, di mana tempat membeli saham? Ada yang namanya perusahaan sekuritas. Jadi, bila kita mau membeli saham, maka harus membuka dulu akun di sekuritas. Ada banyak perusahaan sekuritas seperti BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, IPOT, Go, Mirai, dan lain-lain. Jadi, investasi saham alurnya bukan melalui bank. Bank itu hanya untuk tabungan, deposito, dan reksadana. Tetapi kalau teman-teman ingin investasi saham, maka teman-teman harus tetap mempunyai akun sendiri, yaitu akun investasi atau akun trading saham sendiri. Bisa yang reguler ataupun yang syariah. Jadi alurnya seperti ini. Ini adalah calon investor. Nah, teman-teman, selaku investor, mendaftar dulu di perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas sebagai perantara dari perusahaan sekuritas tersebut. Perusahaan sekuritas tersebut akan dihubungkan ke Bursa Efek Indonesia. Jadi, seorang investor tidak bisa langsung ke Bursa Efek Indonesia untuk membeli saham. Harus ada perantara. Nah, ini adalah salah satu cara untuk memudahkan kalau ada ribuan orang yang melakukan transaksi sekaligus, maka akan dihandle oleh perusahaan sekuritas dahulu, baru diteruskan ke Bursa Efek Indonesia. Seperti itulah kalau belajar trading saham atau investasi saham, harus dimulai dengan membuka akun saham di perusahaan sekuritas. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membeli saham? Setelah kita membuat akun di perusahaan sekuritas, maka selanjutnya teman-teman harus deposit dana dulu di rekening RDN atau rekening dana nasabah. Jumlah depositnya bisa berbeda-beda, tergantung sekuritasnya. Ada yang minimal 1 juta, ada juga yang hanya 100.000 saja atau 200.000 saja. Setelah rekening di RDN ini terisi, atau teman-teman sudah melakukan deposit, maka teman-teman sudah bisa memulai melakukan pembelian saham. Jadi, setelah buat akun, lalu depositnya juga sudah, dan dana deposit ini bisa langsung digunakan untuk membeli saham. Tetapi caranya harus masuk ke akun teman-teman dulu. Nah, untuk bisa melakukan beli saham, teman-teman harus melakukan bid dulu. Bid adalah penawaran beli, sedangkan offer adalah penawaran jual. Selanjutnya, bila teman-teman sudah melakukan bid harga saham di 500, misalnya ditawar menjadi 490, kemudian ada yang menjual seharga 490, maka terjadi match.
Match ini artinya adalah sudah terjadi transaksi. Ketika sudah match, maka saham tersebut akan masuk ke portofolio teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menonton video terbentuknya harga saham di Bursa Efek yang ada linknya di keterangan deskripsi video ini. Nah, portofolio maksudnya adalah daftar saham yang teman-teman miliki di akun trading atau akun investasi pribadi di perusahaan sekuritas tersebut. Kalau sudah terjadi match, maka saham yang teman-teman beli akan masuk ke portofolio teman-teman. Dan otomatis dana yang ada di deposit teman-teman akan berkurang sesuai dengan jumlah saham dikali harga saham yang dibeli, ditambah biaya fee transaksi. Bila harganya sudah naik, maka teman-teman sudah bisa menjual sahamnya, sehingga teman-teman bisa memperoleh keuntungan. Kira-kira seperti inilah alurnya. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah, berapa minimum pembelian saham? Ini adalah pertanyaan yang sederhana, tapi buat yang masih baru, ini sangatlah penting. Pada saat kita melakukan investasi saham, maka kita tidak boleh membeli saham per lembar. Jadi, harus dengan satuan lot. Namanya satuan lot. Jadi, per satu lot isinya 100 lembar saham. Sedangkan harga saham per lembar di Bursa Efek Indonesia adalah Rp50 harga yang terendah. Jadi, tidak ada lagi yang lebih rendah dari Rp50, kecuali penawaran secara reguler. Untuk membeli satu lot saham di harga yang terendah, maka diperlukan modal sebesar Rp5.000. Tapi ditambah dengan fee transaksi, biasanya disesuaikan dengan aturan sekuritas tempat teman-teman mendaftarkan akun sekuritas. Jadi teman-teman bisa memilih sekuritas yang biaya fee-nya rendah. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menonton video saya yang berjudul Cara dan Tip Memilih Perusahaan Sekuritas. Linknya ada di deskripsi video ini. Isinya tentang memilih besarnya fee transaksi di sekuritas. Kembali lagi ke biaya fee untuk transaksi beli saham. Kalau biaya transaksi atau fee transaksi di sekuritas yang membatasi minimal harus Rp5.000, maka modal yang dikeluarkan untuk membeli satu lot saham adalah sebesar Rp10.000. Jadi, total dana yang dibutuhkan adalah Rp10.000 untuk membeli satu lot saham yang isinya 100 lembar. Nah, maksimal kenaikannya berapa? Jadi, ketika kita investasi saham di Bursa Efek Indonesia, itu berbeda-beda untuk saham dan harganya. Untuk yang harganya di bawah 1.000, kalau tidak salah, maksimal kenaikannya adalah sebesar 35%. Beda dengan yang harga sahamnya lebih tinggi lagi, yaitu ada yang maksimal 20%. Nah, keuntungan per tahunnya, jadi rata-rata keuntungan per tahun kalau investasi atau trading saham ada yang bisa sampai 100%. Tapi kalau kita rata-ratakan secara umum, itu antara 15% sampai dengan 30%.
Coba teman-teman bayangkan bila punya uang 100 juta, maka bisa untung 15%, berarti untungnya 15 juta. Atau maksimal 30% atau 50%, bisa juga, maka akan naik menjadi 150 juta. Kira-kira begitu gambarannya ya teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memilih saham? Pertanyaan ini banyak sekali ditayangkan di mana-mana. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui ketika akan melakukan analisis saham, maka ada dua analisis yang harus dilakukan, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Untuk analisis fundamental menggunakan laporan keuangan sebagai objek analisisnya. Sedangkan analisis teknikal menggunakan grafik harga saham di Bursa Efek Indonesia. Sebagai dasar, kalau kita mau membeli saham, kita harus melakukan analisis, dan jangan dikira bahwa analisis itu sesuatu yang rumit. Jadi caranya sederhana, cukup dibagi dan dikali, maka kita bisa tahu harga sahamnya murah atau mahal. Lalu pertanyaan yang kelima, bagaimana cara untuk tahu harga saham murah atau mahal? Kalau kita mau tahu cara untuk mengetahuinya, maka dalam analisis fundamental yang umum digunakan adalah menggunakan valuasi rasio PBV atau price to book value. Rumusnya adalah harga saham dibagi nilai buku saham. Nah, nilai buku atau book value rumusnya adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, setelah kita tahu atau kita mendapatkan book value-nya, maka tinggal dibagi harga saham dengan book value. Itulah nilai buku perusahaan. Kalau lebih dari 1 kali, maka harga saham lebih mahal dari nilai bukunya. Tapi kalau harga saham di pasar itu lebih rendah dari nilai bukunya, atau di bawah dari 1 kali, maka artinya sahamnya lebih murah dari nilai bukunya. Sedangkan PER atau price to earning ratio, rumusnya adalah harga saham dibagi earning per share atau laba per lembar saham. Earning per share rumusnya adalah laba bersih dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Nah, setelah mendapatkan jumlah atau harga saham per lembar, maka tinggal dibagi harga saham terbaru dengan earning per share-nya berapa. Itulah rumus PER. Nah, dua rasio itulah yang kita gunakan untuk mengukur apakah saham itu murah atau mahal. Tapi perlu diketahui bahwa itu harus ada analisis lanjutan lagi. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa kalau PBV-nya di atas 1 kali itu mahal, dan PBV-nya di bawah 1 kali itu murah. Tapi harus ada analisis lanjutannya, seperti historinya bagaimana, atau apa-apa perbandingannya dengan perusahaan lain seperti apa, dan sebagainya. Tapi di sini nanti akan dijelaskan satu-satu di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe dulu
untuk bisa dapat update terbaru dari channel ini. Selanjutnya, untuk analisis teknikal. Kalau analisis teknikal, maka biasanya menggunakan candlestick. Seperti ini contohnya. Lalu moving average atau MA. Seperti ini. RSI, Relative Strength Index, dan biasanya volume trading atau volume trading. Itulah beberapa cara analisis yang bisa dilakukan bila menggunakan teknikal. Demikian pembahasan mengenai saham untuk pemula dari nol di video kali ini. Semoga bisa menambahkan pengetahuan tentang saham untuk bisa berinvestasi lebih baik lagi. Bila teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, dan bila tidak suka, silahkan dislike. Sampai jumpa di video berikutnya dalam pembahasan lanjutan mengenai investasi saham. Semoga bermanfaat. Salam.